Iyalah, maksudnya lonjongnya itulah. Bukan di horizontal kan kita. Bukan. Ya. Ya meter. Ah itu. Lagi-lagi ke situ kitab itu uruf ya. Urfan itu. Maksudnya batasannya nambah orang atau kalau cuma puntung rokok kan yang nambah dari orang. Iya. Betul. Kita orang nambah orang putih, yang putih. Orang lain pun kita dia nggak nambah. Iya. Apalagi jaraknya jauh gitu kan. Sama dengan kemarin ketika kita bahas masalah jenggot tebal, jenggot tipis. Kan ada kemarin pembahasan jenggot tebal, jenggot tipis. Ukurannya itu lagi-lagi dikembalikan ulama fikih ke uruf, ke kebiasaan. Tapi dalam kitab ini alhamdulillah ditemukan ukuran meter. Tapi kalau di kitab yang lain nggak ditemukan ukuran meter. Mana ukuran jenggot ini kita bicara jenggot bentar. Mana ukuran jenggot seseorang itu dianggap tebal, kathifah atau khafifah atau tipis? Mana itu? Ternyata dalam kitab ini diuraikan itu sekira-kira fi majlis takhatub, dalam majlis komunikasi begini, orang yang punya jenggot tadi itu kalau masih nampak kulitnya itu dianggap jenggotnya tipis, kulit dalam jenggot itu. Tapi kalau sudah tak nampak lagi kulitnya itu dianggap tebal. Sekarang persoalan majelis komunikasi yang dimaksud itu jaraknya berapa kan itu. Kebetulan di kitab ini diuraikan, dia bilang mitron wanispan takriban, kira-kira 1,5 meter lah. Ini ke situ 1,5 meter lah kira-kira kan. Kalau lah jenggot saya nampak nggak kulitnya nih? Masih nampak. Ini jenggot tipis, ini khafifah. Dan itu ukurannya uruf. Kebetulan berukuran meter di sini. Sama macam tadi itu, kalau baca kitab-kitab yang lain, ukuran tebalnya itu, ukuran bolongnya itu semana sih yang sudah dianggap bolong nampak aurat. Kalau kitab-kitab macam sapi itu sebulir beras. Itulah yang kita jumpai. Kalau dibilangnya ada enggak sentinya, itu belum dijumpai. Itulah ukurannya. Wallahu a'lam, gitulah itu. Terus kalau sholat nampak paha gimana Ustaz? Tergantung nampak pahanya ini dari posisi mana. Dia imam nampak paha di dalam itu. Nah, iya. Waktu sujud. Iya, waktu sujud lah. Apakah sholatnya? Nah, ya. Sholatnya bagi imam atau yang makmum baris pertama nampak oleh baris kedua, gitu kan? Makmum baris kedua nampak oleh baris di belakangnya, gitu kan? Yang pentingnya sholat lah, gitu kan? Penting yang sholat. Kalau dia pakai sarung, tak pakai celana, dalam kondisi sujud nampak pangkal paha itu, termasuk dalam kitab ini, itu tidak dianggap auratnya terlihat karena kondisinya sujud. Itu laisa minal a'la, itu minas sufla namanya. Itu bukan dipandang dari atas atau dari samping, tetapi itu dikategorikan memandang dari bawah. Kalau mandang dari bawah itu tidak masalah. Sama seperti ketika ada orang yang sholat di jembatan. Ada orang sholat di atas jembatan, di bawah lalu lalang orang. Dia sholat pakai sarung jembatan. Jembatannya itu bukan jembatan semen, jembatan bambu. Ada nggak celahnya dari bawah? Ada. Nampak nggak kalau orang kayak gini? Kan nampak kan? Nampak kan? Nah, itu namanya minas sufla, la ba'sa itu, la yadurru. Tapi kalau nampak entah dari samping atau dari atas, itu baru yadurru, itu membuat sholatnya tidak sah karena terbuka aurat. Salah satu syarat sah sholat menutup aurat. Menutup aurat. Itu termasuk di kitab ini, di bab sholat nanti akan sampai itu, akan sampai. Sama kasusnya sama kalau kita di depan kita celananya ketat, pasti yang mungkin nampaklah belahnya itu kan. Itu maksudnya. Karena kan kalau bajunya pendek dan celananya juga ketat kan, sering itu begitu kasusnya itu. Ketika dia duduk terlihatlah belah iya. Baju kekecilan ya. Beda nanti pada kasusnya baju kekecilan dengan baju keketatan, itu beda kasusnya, beda itu. Karena baju keketatan ini juga menjadi persoalan kita. Selonggar-longgarnya sarung yang saya pakai ini, ketika saya sujud atau ruku, membentuk enggak itu? Bentuk juga kan. Jadi macam mana lagi ukuran gembornya yang dipakai itu gitu.
Padahal udah gembor nih. Orang yang pakai jubah sekalipun, yang ukuran XL, seyogianya pakai M misalnya gitu kan. Begitu dia sujud, ya tetap membekas juga, nampak juga, nempak itu. Apakah itu salah gitu kan? Ini nampak. Maksudnya itu bukan itu. Iya, maka itu tadi porsinya beda kan? Ini yang kecil, sehingga berpotensi tertarik ke atas, nampaklah itu batasan auratnya. Itu betul itu. Itu. Yang itu kasusnya begitu, yang satu lagi lain lagi. Gitu. Kalau begitu jelas dia kan terbuka auratnya. Itu betul. Tuh, termasuk ibu-ibu lah. Saya pun menjadi persoalan juga. Ada ibu-ibu yang badannya kurus, ada yang gendut. Bajunya, ukurannya, cemana yang gendutin, cemana lo coba kan? Yang udah dibelinya pun besar, ya tetap, ya nampak juga gitu, nampak juga. Ya memang badannya. Apakah dia salah di situ? Ini jadi pemikiran juga sebenarnya bagi ahli-ahli fikih gitu kan. Ya jadi mau kayak mana? Mau dibuat tembok begini supaya nggak apa nampak gitu kan? Nah, juga gitu. Ala kulli hal memang diupayakan yang tidak sampai ketat seperti kasus itu dan tidak kecil itu sebenarnya. Itu balik itu. Wallahu a'lam. Masih ada yang lain? 3 menit lagi. Bukan tadi belum ditegas Ustaz yang bilang bapak ini. Banyak juga kasus pakai baju kaos dia. Dia sujud atau duduk tasyahud tampak. Iya. Belahnya, celengan itu gimana hukumnya? Iya. Yang pertama dia tahu. Masa nggak dipraktikkan dulu? Itu gimana? Iya, terbuka auratnya. Terbuka auratnya. Kalau dalam sholat terbuka aurat, terbuka biasanya dalam kitab fikih itu terhembus angin itu kasusnya. Contohnya selalu bilang terhembus angin. Kalau dengan alal faur bisa ditutupkan, itu tidak membatalkan sholat. Alal faur dengan segera. Ada istilah fauriyah namanya, kesegeraan. Tetapi kalau tidak segera ditutup, menjadi batal sholatnya. Itu. Ini persoalannya bukan terembus angin. Memang dia pakai size-nya agak kecil gitu kan. Size-nya kecil. Terbuka itu. Sampai beberapa kali sujud terbuka. Tidak ada menutupin. Itu batal sholatnya. Secara teori fikih itu batal. Batal sholatnya. Nah, persoalan dia tahu ndak hukumnya itu porsinya beda lagi gitu kan. Porsinya beda lagi. Tetapi secara teori fikih terbuka auratnya seperti itu ketika sholat tidak langsung ditutup maka batal sholatnya. Nah, begitu. Dan satu lagi masalah itu juga memang kalau kita sholat pakai kaos atau pakai baju yang umumnya ada bacaan-bacaan gitu kan, bajunya pakai bacaan, bacaannya pun aneh-aneh atau pakai gambarnya pun aneh-aneh gitu kan. Kok bisa janganlah dipakai begitulah kira-kira. Nah, kalaupun dipakai pilihlah sab-sab terakhir lah gitu, sab terakhir. Tapi tetap sah. Nanti jatuhnya ke makruh sebenarnya. Tapi memang ketika dia milih sab terakhir kan hilang dia keutamaan sab pertama. Padahal dia orang pertama datang kan gitu kan. Gara-gara baju minggir-minggir dulu tunggu komat nyusut dia baru di belakang ya. Terus saya jadi sholat Jumat saya. Maaf, saya pernah mengalami itu berapa kali. Acara anak muda. Apa-apa lah tulisannya di sini. Ya kan kita baca. Ada lagi Pak. Tulisannya tunggu dan dapur. Ya saya maksudnya itu apa bacaan. Sholat Jumat saya umum. Maaf ya saya. Iya lagi Baju caleg lagi Pak ya. Iya macam lah itu. Baju caleg. Coblos. Saya tak apa-apa lagi. Ada gambar tengkorak lidahnya keluar bulat gitu kan. Macam ngejek Bapak Ibu sama kita gitu. Ya. Itulah makanya dimakruhkan itu karena mengganggu konsentrasi orang. Enggak, pasti mengganggu lah. Itu mengganggu. Iya kalau yang di belakang yang depan itu orangnya enggak emosian gitu kan. Kalau emosian kan gambar tengkorak yang keluar lidahnya apa enggak ditunjangkan dari belakang. Itu wallahu a'lam bishawab. Baik, saya pikir itu Bapak Ibu, insyaallah 2 minggu ke depan kita sambung kembali. Lagi-lagi ada hal-hal yang keliru nanti bisa kita share kembali, sama-sama kita cari rujukannya dalam kitab-kitab para ulama. Kadang-kadang dalam berbicara ada tersilap gitu ya, tersilap itu bisa kita koreksi nanti pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Demikian saya pikir kita tutup dengan doa.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma taqabbal ibadatana jami'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.